Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Irna, Ibu Waalaikumsalam Amalia. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Irna dan Ibu Amalia pada hari ini? wabarakatuh. Sehat, baik, Pak Bobi. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya sebelumnya. Perkenalkan saya Bobi Lambas sebagai observer untuk kegiatan pada hari ini. Sebelumnya saya ingin memberikan kesempatan kepada ibu-ibu atau untuk memperkenalkan diri agar kita sama-sama saling mengenali satu sama lain. Silakan ke Bu Irna sebelumnya. Terima kasih Pak Bobi atas waktunya. Ya, perkenalkan saya Nur Ain Firna dari SMA Negeri 12 Kota Bekasi. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Rofiah. Saya dari SMA Negeri 21 Kota Bekasi. Pada proses coaching kali ini, saya berperan sebagai coachee. Terima kasih. Terima kasih Bu Irna dan Ibu Amalia. Sebelumnya apa kabar Bu Irna? Ya, baik Pak Bobi. Pak Bobi Pada sehat? kesempatan kali ini saya ingin bertanya sama, atau ingin ngobrol sih sebenarnya ya, eh, Ya, tentang indikator apa yang akan Ibu lakukan untuk kesempatan coach pada kali ini? Bisa dijelaskan? ya, baik Pak Bobi, untuk kesempatan pada praktik pertama, sesi pertama malam hari ini, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, present, kemudian pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan, walaupun yang saya utamakan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, namun 2 kompetensi lainnya akan saya upayakan untuk bisa dilaksanakan dengan penuh. Begitu Pak Bobi. Oke, baik Bu Ina. Jadi pada kesempatan coach kali ini Bu Ina akan mencoba menggunakan 3 kompetensi yaitu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif yang pasti ya Bu ya. Salah satunya di antaranya ya. Ya, Eh, betul. Bisa dijelaskan mungkin untuk rubrik penilaian yang akan Ibu lakukan seperti apa kira-kira? Ya, untuk rubriknya nanti tentu saja yang akan saya nilai dengan menggunakan alur tirta ya, itu dari mulai tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Begitu Pak Bobi. Oke, baik. Jadi pada kesempatan coach kali ini Bu Ina akan mencoba melakukan dengan tujuan alur tirta ya, yang mana diawali dengan Ya, tujuan dan yang pasti yang kedua indikator dan yang ketiga reaksi ya, identifikasi Pak, identifikasi. identifikasi, Ya, yang kedua identifikasi. identifikasi ya. Oke, mungkin bisa Oke. langsung dimulai saja Bu Ina selaku coach. Waktu dan tempat saya persilakan Bu Ina. Terima kasih Pak Bobi. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Amalia, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Irna. Ya, malam ini kita bertemu secara online ya di dunia maya ini. Tetapi kegiatan kita malam ini konon katanya Bu Amelia tuh ada yang ingin disampaikan nih, diobrolin dengan saya. Benar Bu Amelia? Iya, betul sekali Bu Irna. Jadi saya nih ada yang ingin saya ceritakan kepada Bu Irna terkait dengan salah satu peran saya nih sebagai guru ya Bu Irna ya. Di kurikulum ini saya merasa sedikit tidak maksimal dalam merencanakan, dalam melaksanakan pembelajaran di salah satu kelas, di mana kelas tersebut itu dari tingkat semangat belajarnya, kemudian keaktifan peserta didiknya, kemudian daya tangkap
ya, matematikanya itu mayoritas kurang gitu Bu Irna. Seperti itu yang sedang saya rasakan saat ini gitu. Baik. Nah, kira-kira tujuan dari obrolan kita ini pengennya seperti apa nih Bu Ami? Ya, harapan saya sih setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Irna, saya dapat menemukan solusi gitu ya Bu Ir, penyelesaian dan jalan keluar. Saya ini harus bagaimana gitu untuk bisa membersamai anak-anak di kelas tersebut sehingga pembelajaran itu bisa aktif gitu ya, aktif kemudian interaktif dengan anak-anak yang pastinya akan berdampak pada eh, namanya ya hasil belajar yang mereka rasakan. Itu sih Bu Irna harapan saya. Ya, berarti dari obrolan kita nanti pengen bisa lebih meyakinkan diri ya Ya, dalam betul. menghadapi permasalahan yang saat ini sedang dihadapi. Nah, sebenarnya nih permasalahan yang utama yang ingin disampaikan atau yang dihadapi oleh Bu Amel itu apa sih sebenarnya? Jadi pertama, Iya, jadi sebenarnya di tahun ajaran ini kan memang saya itu dapat mengajarnya di kelas 10 gitu ya Bu Ir, itu hanya 2 kelas. Tapi karakteristik dari 2 kelas ini sangat bertolak belakang sekali. Di satu kelas itu mereka memang memiliki kecerdasan matematika yang cukup tinggi, jadi saya tidak merasa ada kesulitan dan hambatan gitu kan. Tapi di satu kelas lagi justru kebalikannya gitu. Mereka ini untuk diajak berpikir gitu, mempelajari konsep matematika itu sih gitu. Bahkan timbul ketika diskusi itu mereka banyak yang apa ya namanya ya kebingungan gitu. Ini harus diapain ya LKPD gitu kan. Akhirnya jadi banyak yang bertanya-tanya setiap pertanyaan itu ditanyakan gitu. Kemudian dari 36 anak itu mungkin hanya beberapa anak saja yang bisa apa menjalankan proses kurikulum merdeka gitu kan. Mereka menggali sendiri, mereka menemukan sendiri konsepnya, kemudian mereka mencoba untuk menyampaikan apa yang mereka pahami kepada teman-teman yang lain. Itu hanya beberapa anak saja. Jadi gambaran secara umumnya seperti itu, Bu Irna. oh jadi begitu ya Bu ya permasalahannya ya. Iya. Kira-kira nih menurut Bu Amel tuh penyebabnya apa ya Bu ya? Kenapa mereka bisa sampai seperti itu? Mungkin penyebabnya karena ini hal baru ya, Bu Irna, bagi mereka apa menjalankan proses pembelajaran dengan mengoptimalkan diri sendiri gitu. Mungkin ketika mereka SMP atau SD, mereka banyak yang hanya katakanlah disuapin gitu kan sama gurunya gitu kan dikasih tahu Nah, ini begini. Jadi mereka hanya terima jadi gitu kan. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini kan kita harus mengoptimalkan diri mereka sendiri untuk menggali secara mandiri gitu. Mungkin kaget gitu. Kemudian juga lulusan yang tahun ini di kelas 10 kan mereka tuh merasakan pandemi beberapa tahun ketika SMP-nya. Jadi mungkin tatap mukanya hanya 1 tahun saja gitu kan pasti banyak loss learning yang mereka alami ketika mereka SMP itu sih mungkin salah satu penyebabnya Bu Irna gitu. oh ya memang yang dihadapi anak untuk apa namanya ya angkatan di kelas 11 ya Iya, berarti kelas 10. oh kelas 10 ya Iya, artinya mereka waktu SMP sempat mengalami kondisi COVID ya waktu itu ya sehingga betul, pembelajaran itu secara online memang benar betul, pembelajaran betul, secara online itu eh, apa ya bisa dirasakan oleh beberapa anak itu kurang maksimal ya betul, betul. sehingga begitu sekarang dengan kurikulum merdeka yang mana mereka harus aktif, wah mereka kebingungan ya apa yang mesti dilakukan ya. Nah, Iya, kira-kira betul. ada rencana apa nih?
dari Bu Amel sendiri untuk mengatasi permasalahan itu? Iya, mungkin rencana pertama ya Bu Irna, saya kan kemarin memang melakukan asesmen diagnostik itu kan baru berdasarkan kepada latar belakang mereka dari segi gaya belajar, dari segi kecerdasan. Nah, saya belum melihat dari kesiapan belajar mereka. Jadi makanya mungkin nanti pertama yang akan saya lakukan, saya akan mencoba menggali kemampuan berpikir matematika dasarnya deh di SMP gitu kan. Mereka bagaimana seperti itu. Nah, itu mungkin eh, data tersebut akan saya gunakan untuk saya harus merancang pembelajaran yang seperti apa. Mungkin dari segi pembagian kelompoknya, akan memperhatikan dari kesiapan belajar, atau mungkin nanti anak-anak yang memang butuh bimbingan lebih, ya berarti saya harus meluangkan waktu lebih dibanding teman-temannya yang sudah cukup mampu gitu kan menerima materi gitu. Itu yang rencana pertama sih Bu Irna. Kemudian rencana kedua, saya coba ingin pastinya berkolaborasi lah dengan sesama rekan guru matematika di sekolah. Apa cuman saya nih yang mengalami masalah ini, atau ada juga teman saya juga mengalami hal yang sama gitu kan. Kalaupun ada ya berarti kita coba diskusikan kita nih apa ya solusinya untuk kita nih supaya bisa keluar gitu kan dari permasalahan ini. Itu sih Bu Irna rencananya. Oh gitu ya. Jadi rencana yang akan dilakukan pertama itu mempersiapkan perangkat dulu ya, mungkin bekerja Iya. sama dengan teman. Nah, kira-kira nih apa yang mau dilakukan selain itu Bu Amel? Selain Ya paling mempersiapkan perangkat? yang paling saya coba mencari ya Bu Irna ide-ide praktik pembelajaran yang berdiferensiasi gitu kan lewat PMM mungkin lewat YouTube gitu kan. Saya juga kebetulan punya rekan yang sudah sangat profesional di bidang pembelajaran berdiferensiasi yang kreatif gitu, yang interaktif, yang membuat anak-anak tuh ya walaupun mereka mungkin tidak punya dasar kecerdasan matematika yang baik gitu kan, tapi mereka itu tertarik ikut pembelajaran matematik. Mungkin itu sih Bu Irna rencana Oh, lain yang akan saya lakukan gitu. nah, nah kemudian kira-kira nih kapan nih mau dimulai ini untuk melaksanakan rencana tersebut? Pastinya secepatnya Bu Irna ya. Jadi Hmm. dalam waktu dekat ini gitu kan harus segera saya lakukan gitu kan, mencari referensi-referensi metode pembelajaran lewat video-video praktik baik dari guru-guru gitu kan, dari sekolah lain, di YouTube, di PMM. Saya coba juga berdiskusi dengan teman-teman saya di luar sekolah saya gitu kan, yang mungkin nanti jadi tercerahkan gitu kan. Jadi saya ada, oh ternyata udah pernah dipraktekkan nih pembelajaran seperti ini gitu kan. Karena kayaknya saya itu melihat untuk anak-anak yang tidak memiliki latar belakang kecerdasan matematika yang baik, itu ketika kita coba membuat pembelajaran proyek, kemudian kita ajak mereka untuk melihat ke dunia nyata gitu. Jadi matematika dibawa ke dunia nyata, mereka itu akan lebih menarik ketimbang mereka selalu saya berikan langsung rumus gitu kan. Ini rumusnya ini cara mengerjakannya ini. Itu kayaknya nggak akan dapat mereka kecuali kalau anak-anak yang memang sudah punya kecerdasan matematika yang baik, rumus oke aja gitu. Kayaknya sih Oh, gitu Bu Irna. jadi biar seru ya mereka Iya, dihadapkan pada kenyataan atau yang sifatnya real ya dalam kehidupan betul, sehari-hari untuk betul. menyelesaikan permasalahan matematik gitu ya. Iya, Itu iya, harus gitu Bu segera nih Amel. Bu Irna nih. Ah, Saya harus targetnya kapan nih? ya Bisa targetnya ya ini. bulan bulan ini harus segera terrealisasi gitu kan. Saya pun jadi penasaran gitu kan. Saya sendiri penasaran nih kira-kira kalau saya merencanakan pembelajaran berbasis proyek kan yang saya ajak anak ke lapangan nih gimana antusias mereka, apa mereka masih tidak tertarik atau bahkan mereka jadi tertarik gitu dengan matematika. Itu sih Bu Irna.
rencananya. Oh ya, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa terlaksana, bisa terwujud, apa yang menjadi harapan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sama Bu Amel ya. Ya, Wah, betul. luar biasa Bu Amel. Baik Bu Terima Amel. kasih, Bu Irna. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa segera terlaksana. Nanti kita lanjutkan lagi nih ngobrol-ngobrolnya. Saya pasti pengen tahu kan seperti apa keberhasilan dari usaha yang sudah Bu Amel lakukan. Kapan lagi kita bisa ngobrol nih? Ya, mungkin bulan depan, paling lama atau paling cepat 2 minggu ini ya, Bu Irna ya. Oke, saya tunggu nih Wow. progresnya ya. Mudah-mudahan bisa terwujud ya dan menghasilkan apa yang diinginkan. Nah, baiklah Bu Amel, kira-kira dari perbincangan kita malam ini, apa yang Bu Amel rasakan? Perasaannya jadi lega, ya kan. Kemudian perasaannya apa namanya tidak menyangka, ternyata kayak ada yang tidak terpikir kan. Seharusnya dari kemarin seperti, tapi ternyata dengan berbincang dengan Birna nih, tiba-tiba ilhamnya muncul gitu. Oh, ternyata ada nih yang harus saya lakukan nih, seharusnya ini gitu. Itu sih Bu Irna, jadi merasa apa ya, nggak menyangka aja gitu, ternyata solusinya ada di, udah pernah saya lakukan gitu. Ya, jadi memang sebenarnya apa namanya proses seperti itu mungkin dulu pernah Bu Amel lakukan ya. Iya, Sekarang setelah pandemi hilang, kita iya, kembali dihadapkan betul. pada kehidupan sehari-hari, bisa bertemu dengan anak-anak secara langsung. Jadi apa yang pernah Bu Amel lakukan akan diulang kembali. Baik, terima kasih sekali Bu Amel ya Sama-sama, Irna. Terima kasih kembali untuk obrolan untuk kita malam ini ya. apa waktunya sudah menyediakan untuk saya. Baik, demikian tadi kita sudah melakukan praktik coaching ya. Saya kembalikan kepada Pak Bobi. Silakan Pak Bobi. Baik Ibu Ina, terima kasih kesempatannya sudah berkenan untuk menjadi coaching eh, terhadap Bu Amalia sebagai coach. Sebelumnya saya ingin bertanya sama Bu Irna sebagai coach. Setelah melakukan coaching terhadap Bu Amalia, apa yang dapat Bu Irna ambil kira-kira? Ya, jadi tadi dari perbincangan dengan coach yaitu Bu Amalia, ternyata banyak ada beberapa hal yang bisa saya ambil dari mulai Bu Amalia sudah mencoba apa ya menyampaikan tujuan dari perbincangan kita malam ini ya, proses coaching malam ini. Kemudian Bu Amalia juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, yaitu ada dua kelas yang ternyata memiliki kemampuan yang berbeda. Padahal sebenarnya sih mestinya mah sama aja ya. Nah, Bu Amalia merasa ada yang harus diuji cobakan agar anak-anak menjadi lebih tertarik untuk belajar matematika. Kemudian Bu Amalia sebagai coach juga sudah mencoba membuat rencana aktif melakukan itu Pak Bobi. Oke, baik Bu Irna, mungkin dari beberapa yang sudah Ibu sampaikan beberapa hal tadi, saya ingin bertanya setelah Bu Irna mengamati ya, untuk kompetensi apa yang ingin dikembangkan menurut Bu Irna kira-kira? Ya, kompetensi yang ingin kembangkan saja dari beberapa pertanyaan ya, Pak ya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan sudah oleh Koci dan juga bisa memunculkan ide-ide dari Koci. Seperti untuk kehadiran saya coba juga untuk bisa apa ya mencoba untuk Bu Amalia
Mungkin berbeda ya Pak Bobi ya. Kalau Betul, offline betul, mungkin jauh betul. lebih enak ya Bu Amalia ya. Betul, Ya, betul, jadi betul. jauh lebih apa ya? Chemistry-nya dapet gitu. Tapi kita Betul, betul. mencoba untuk memunculkan chemistry itu dan alhamdulillah selain itu menyampaikan semua permasalahan dan juga seperti Oke, baik Bu Ina, mungkin dari beberapa yang sudah Ibu lakukan terhadap coach Bu Amalia, mungkin pasti akan ada kekurangan Bu ya, yang pasti ya. Dan ya mungkin beberapa dari beberapa kompetensi yang sudah Ibu eh, sebutkan tadi, mungkin ada beberapa kekurangan pastinya Bu ya. Yang pasti di sini kita coba bersama-sama untuk terus berlatih untuk membantu rekan mencari sebuah solusi yang pasti Bu ya, solusi yang terbaik dalam melakukan praktik pada hari ini pastinya ya Bu Ina ya. ya Pak Bobi. Oke, mungkin untuk saya sebagai observer kurang lebihnya mungkin dari saya cukup. Saya sebelumnya meminta maaf sebagai observer apabila ada kekurangan atau kesalahan. Saya kembalikan kepada kelompok yang lain. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, tetap semangat dan tetap memberikan yang terbaik untuk pembelajaran di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik.